menyembah Tuhan, kita mau datang bersyukur karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau-lah kekuatan dalam hidup kami Yesus, dan kasih-Mu terlalu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur, kami naikkan pujian ini Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Kau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatan dalam hidupku, dan kami menyembah-Mu selamanya Tuhan. Kami sembah Kau, hanya Kau yang termulia, Kau yang terbesar Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang kami dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Rajaku. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini Bapa, kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Suatu kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati hadir-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua warga surga yang ada sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu terus mengalir setiap kami, hikmat-Mu terus ada dalam setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kasih-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu yang menopang segala sesuatu atas hidup kami, firman-Mu yang memerdekakan kami. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik, salam warga surga yang diberkati Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua mengalami kasih Tuhan yang gak pernah berhenti. Yang suka katakan amin. Berbagai hal dalam hidup ini boleh terjadi saudara. Namun yang pasti bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang saudara dan saya sembah, tidak pernah meninggalkan sedetik pun akan kehidupan kita. Sehingga di pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama memuji, mengagungkan, mendengar kabar baik tentang apa yang sudah Dia karyakan bagi hidup saya dan saudara. Saudara, kehidupan ini banyak proses yang terjadi. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Namun yang pasti ketika kita memiliki Yesus, di dalam Yesus ada jaminan dan ada kepastian. Dan ada sebuah kebenaran yang terus dalam perjanjian lama yang sangat menarik, yang boleh kita menjadi contoh bagi kehidupan sehari-hari kita. Ada 4 pemuda Ibrani yang luar biasa. Sebelum ditawan, mereka nggak tahu bahwa hikmat mereka akan mengarahkan para raja-raja yang menawan mereka. Sebelum ditawan, mereka nggak tahu kalau mereka mendapatkan promosi. Bahkan sebelum ditawan juga, mereka nggak tahu bahwa mereka akan diperhadapkan oleh kematian. Di depan mereka ada maut. Daniel diperhadapkan di gua singa. Hanaya, Mishael, dan Asaria dimasukkan ke perapian yang panasnya 7 kali lipat. Mereka nggak tahu semua itu. Yang mereka tahu adalah mereka milik Tuhan, saudara. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kita milik Tuhan, rasanya ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan. Sama seperti keempat pemuda Ibrani ini, Daniel, Hanaya, Mishael, dan Asaria. Mereka meyakini, mereka percaya bahwa mereka milik Tuhan. Ketika mereka milik Tuhan, ada perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan bagi mereka. Mazmur 105 ayat yang ke-8 berkata demikian. Dia mengingat perjanjiannya untuk selamanya, firman yang telah Dia berikan kepada ribuan generasi. Saya ulang saudara, Dia mengingat perjanjiannya untuk selamanya. Apa itu? Firman yang telah diberikan kepada ribuan generasi. Firman itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Bahkan firman itu sudah menjadi manusia yang sudah mati di kayu salib buat saya dan saudara. Ini kabar baik yang harus selalu kita terima. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami hari ini, mungkin bisnis kita lagi turun, percayalah ketika firman itu ada di dalam bisnis saudara, yakinlah bahwa bisnismu pasti bangkit. Yang suka katakan amin. Mungkin dalam keluarga saudara, pengharapan sudah tidak ada. Firman itu sanggup mengubah. Firman itu sanggup membahagiakan. Tentu saudara ingat, institusi pertama yang Tuhan bangun di Taman Eden adalah sebuah keluarga, saudara. Bahkan mujizat pertama yang Tuhan adakan adalah sebuah keluarga lagi. Artinya bahwa Tuhan mau keluarga kita, keluarga saya dan saudara adalah keluarga yang baik-baik. Yang suka katakan amin, saudara ya. Jadi mari ketika kita menyadari bahwa kita milik Tuhan, ada perjanjian Tuhan yang Dia berikan kepada kita, yaitu firman-Nya yang sudah diberikan bagi kita. Lalu keempat pemuda Ibrani ini sangat luar biasa. Mereka sekalipun
mau dimasukkan ke gua singa seperti Daniel, mereka tidak takut. Apalagi ini Sadrak, Mesak dan Abednego atau Hanaya, Mishael dan Asaria. Kita akan belajar dua hal, saudara. Yang pertama adalah milikilah iman yang teguh di dalam Yesus. Keempat pemuda Ibrani ini tidak takut, saudara, walaupun dalam keadaan tertekan, walaupun kematian di depannya, dia memegang teguh akan janji Tuhan kepada mereka, sehingga iman mereka ini yang menguatkan mereka. Ada sebuah statement yang sangat luar biasa dari Hanaya, Mishael dan Asaria, yaitu yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 berkata begini, sesungguhnya Elohim yang kami puja mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Mereka memiliki keyakinan ini, memiliki iman yang luar biasa. Dan dia pun akan melepaskan kami dari tanganmu ya Raja. Sebuah perkataan yang luar biasa. Apakah itu kita miliki, saudara? Apakah kita menyerah oleh keadaan? Nah, ini sebagai contoh, sudah di depan kematian, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka begitu yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah, yaitu Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, pasti melepaskan mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Terbukti, kitab Daniel menulis bahwa mereka terlepas ya dari perapian itu. Tuhan datang untuk menolong mereka. Sehelai rambut pun gak terbakar, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara. Api itu seperti gak ada gunanya sama sekali ketika Tuhan turun tangan menolong saya dan saudara. Mungkin saat ini saudara lagi kelemahan tubuh, lagi sakit, vonis dokter sudah ini dan itu. Percayalah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang suka katakan amin. Firman Tuhan berkata, dengan bilur-bilurnya kita semua sudah disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Jadi berharaplah kepada Yesus, dan bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sukar. Saudara bisa bayangkan ketika mereka masuk dalam perapian yang panasnya 7 kali lipat, itu sama sekali tidak mengganggu iman mereka. Betul-betul memiliki keyakinan yang teguh. Nah, inilah ketika kita memiliki keyakinan yang benar tentang Tuhan kita, saya dan saudara pasti dimampukan. Apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Ya. Kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Ada pujian yang berkata demikian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kemenangan yang dari Tuhan, saudara. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang penuh kuasa, dan kuasa itu sudah diberikan buat saya dan saudara. Oleh karenanya berjalanlah dengan kuasa Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah kalah oleh keadaan. Hidup kita ditentukan oleh firman, saudara. Firman merancangkan yang terbaik. Rancangan Bapa adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bukan rancangan kecelakaan. Oleh karenanya mari, satu hal yang pertama, kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus. Karena itu hal penting dalam ketika kita menjalani kehidupan kita. Proses hidup ini terus berjalan. Namun ketika kita memiliki iman yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi itu tidak akan menggoyahkan kita. Kita tetap satu arah, pasti bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan. Nah, bagaimana keempat pemuda Ibrani ini bisa memiliki keyakinan yang teguh? Ya, Roma 10:17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita sering mendengar firman atau sekedar lalu lewat begitu saja? Tentu tidak.
Saya percaya warga surga yang hadir pada pagi hari ini, yang mengikuti program doa pagi kita ini, semuanya adalah orang-orang yang selalu tekun, rajin untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Ya, sehingga mereka memiliki keyakinan yang teguh. Dan ketika kita merenungkan firman, mendengar firman, iman kita akan timbul. Dan yang kedua saudara, milikilah pengenalan yang dalam akan Tuhan. Ya. Pengenalan sangat penting. Kenapa penting? Kalau kita tidak kenal Tuhan yang kita sembah saudara, bagaimana jadinya? Ya. Oleh karenanya percayalah kalau saudara semakin dalam dengan Tuhan, maka saudara akan semakin yakin seperti keempat pemuda Ibrani ini saudara. Dua Petrus 1 ayat yang kedua berkata demikian, anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan bagimu oleh pengenalan akan Elohim dan Yesus Tuhan kita. Saya ulang saudara ya, anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan bagimu oleh pengenalan akan Elohim dan Yesus Tuhan kita. Anugerah dan damai sejahtera yang kita butuhkan itu dilipat gandakan oleh Tuhan ketika kita mengenal Tuhan kita secara yang betul-betul dalam. Kenali Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Ketika Tuhan melayani di bumi ini selama 3,5 tahun saudara, apa yang dia lakukan? Dia terus melakukan mujizat. Orang lumpuh 38 tahun disembuhkan saudara. Kenali Tuhan kita. Terjadi kelaparan, banyak orang yang lapar, tapi dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan mampu memberi makan sekian ribu orang, 5.000 orang lebih, firman Tuhan katakan. Ketika kita mengenal Tuhan yang seperti ini, Tuhan Yesus yang luar biasa yang kita sembah ini, maka kokohlah iman kita, kuatlah pengharapan kita di dalam Dia. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, bahkan apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita mengenal Tuhan kita bahwa Tuhan kita itu adalah Sang Penolong, ya. Dan ketika Dia yang menolong saudara, ya, maka semuanya akan selesai. Dan ketika Tuhan berjanji, janjinya iya dan amin. Janjinya iya dan amin. Dia gak pernah mengingkari, Dia adalah Tuhan yang setia. Bilangan 23 ayat yang ke-19 berkata demikian. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman, dia tidak melakukannya? Atau setelah dia berbicara, dia tidak menggenapinya? Ya, kenali Tuhan yang ini saudara, Tuhan Yesus. Apakah ketika dia berfirman, dia enggak menggenapinya? Yohanes 6 ayat 63 berkata bahwa perkataanku adalah roh dan hidup. Ini yang harus kita kenali. Kita betul-betul mengenal dalam, bukan sekedar mengenal tipis-tipis, tetapi betul-betul mengenal secara dalam. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, ya Tuhan yang Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria sembah, yang melepaskan mereka dari gua singa, yang melepaskan mereka dari perapian yang begitu sangat panas, Tuhan yang sama juga melepaskan seluruh persoalan yang sedang kita hadapi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Benar Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syarabaya ranamaya rabaya rabaya rabaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki iman yang teguh dan juga kami memiliki pengenalan yang dalam akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami percaya bahwa firman ini memerdekakan kami. Firman ini menguatkan kami. Bahkan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menapaki kehidupan ini Tuhan, kami tidak pernah takut. Sebab kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami, Tuhan yang sanggup memulihkan apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami semua yang menyaksikan program doa pagi kita ini, warga sorga yang ada, kami percaya apapun persoalan kami Tuhan, Engkau datang untuk menolong kami, Engkau datang untuk memberi jawaban, Engkau datang untuk memberi solusi bagi kami. Dalam keluarga kami Tuhan, kami percaya bahwa keluarga kami adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang terus diberkati oleh Tuhan. Dalam usaha pekerjaan kami Tuhan, usaha pekerjaan kami Tuhan lipat kali gandakan, Tuhan bangkitkan sehingga pekerjaan usaha kami menjadikan kemuliaan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, usaha-usaha yang lagi turun di dalam nama Yesus bangkit luar biasa dalam nama Yesus. Yang memerlukan promosi di dalam nama Yesus diberikan promosi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang setia bagi kami, Engkau Tuhan yang terus hadir dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang peduli akan kehidupan kami. Sehingga tidak ada alasan Tuhan untuk kami selalu bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Mu. Keadaan kami baik-baik, usaha kami baik-baik, rumah tangga kami baik-baik, masa depan anak kami adalah yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah segalanya bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kemurahan kebajikan yang senantiasa mengikuti kehidupan kami. Dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Bapa, kami mengangkat tangan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Firman-Mu berkata kami menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Kami tahu Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Dan kami terima itu hanya di dalam nama Yesus. Dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh,
anugerah yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menolong, menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.